Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Dan harus terus semangat walaupun masih belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tematik muatan ilmu pengetahuan sosial tema 1 kelas 6. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu dari negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun di kawasan Asia Tenggara terdiri dari 11 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan yang terakhir Timor Leste. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di kawasan ASEAN akan kita pelajari satu persatu. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang ASEAN. Nah, apa itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN itu didirikan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Simbol ASEAN berupa batang padi yang berwarna kuning yang melambangkan jumlah anggota ASEAN. Sampai saat ini jumlah anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Jadi yang belum bergabung ke dalam ASEAN di kawasan Asia Tenggara hanya Timor Leste. Nah, kita akan mempelajari satu persatu negara ASEAN. Dimulai dari yang pertama, Indonesia. Kehidupan sosial budaya di Indonesia banyak dipengaruhi oleh suku bangsa yang beragam dan juga agama yang beragam. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kehidupan ekonomi di Indonesia, sebagian penduduknya bekerja sebagai petani atau sektor agraris. Kehidupan politiknya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, berarti kepala negara dan kepala pemerintahnya dipegang langsung oleh presiden. Kita lanjut ke Malaysia. Keadaan sosial budaya di Malaysia sangat dipengaruhi oleh suku bangsa asli Melayu yang beragama Islam dan juga para pendatang dari India dan Cina. Kehidupan ekonominya, sebagian besar penduduk Malaysia bekerja di sektor pertanian. Sektor yang lainnya ada sektor pertambangan dan juga industri. Kehidupan politik Malaysia merupakan negara kerajaan konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar yang di-Pertuan Agong. Yang menjalankan pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Nah, di Malaysia ada bangunan yang megah dan merupakan kebanggaan warga Malaysia, yaitu Menara Kembar Petronas. Nah, menara ini melambangkan bahwa di Malaysia sudah mulai dirintis kegiatan industri. Kita lanjut ke negara Singapura. Singapura merupakan negara terkecil wilayahnya di kawasan Asia Tenggara. Walaupun begitu, Singapura merupakan negara industri yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan sosial budaya banyak dipengaruhi oleh suku bangsa dari Cina, Melayu, India, dan pendatang dari Eropa. Kegiatan ekonomi Singapura sebagian besar penduduknya di sektor perindustrian. Nah, sektor yang lain yaitu sektor perdagangan. Kemudian kehidupan politik di Singapura merupakan negara republik parlementer dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Di Singapura terdapat patung Merlion yang merupakan patung lambang dari negara Singapura yang berkepala singa. Nah, kita lanjutkan ke negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu kehidupan sosial budayanya dipengaruhi oleh agama Islam dari penduduk aslinya yaitu suku Melayu. Kehidupan ekonomi, sebagian besar penduduknya sektor pertambangan, minyak bumi dan gas alam. Nah, Brunei Darussalam ini
merupakan penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kehidupan politik Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan yang berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Nah, di Brunei Darussalam ada perkampungan yang sangat terkenal, yaitu perkampungan terapung, yaitu Kampung Ayer. Ini di situ ada kegiatan perekonomian masyarakat sekitarnya. Kita lanjut ke negara tetangga Filipina. Kehidupan sosial budaya Filipina banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol karena dahulu Filipina dijajah oleh Spanyol. Kehidupan ekonomi sebagian besar penduduknya sektor pertanian. Dan di Filipina pertaniannya sangat maju. Kehidupan politik Filipina merupakan negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Di Filipina terdapat Pusat Penelitian Padi Internasional atau IRRI berada di kota Los Banos. Nah, itu kegiatan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Filipina. Kita lanjut ke Thailand. Thailand merupakan salah satu dari negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi yang membedakan adalah Thailand adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Oleh karena itu Thailand dijuluki negara gajah putih. Kehidupan sosial budaya Thailand dipengaruhi oleh suku bangsa asli yaitu suku Thai. Dahulu Thailand bernama Muang Thai. Kehidupan ekonomi sebagian besar penduduknya sektor pertanian dan sektor yang lain yang berkembang di Thailand adalah pariwisata. Pariwisata di Thailand menyajikan banyak objek wisata yang sangat indah dan sangat menarik. Kehidupan politik di Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Nah, di Thailand sendiri ada bangunan yang dikagumi oleh seluruh dunia, yaitu patung Buddha tidur, karena bangunan tersebut berlapis emas berada di kota Bangkok. Kita lanjutkan ke negara Kamboja. Kehidupan sosial budaya sangat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha dan budaya Kekaisaran Khmer. Kehidupan ekonomi Kamboja sebagian besar sektor pertanian. Kehidupan politik Kamboja merupakan negara kerajaan konstitusional dengan kepala negara raja dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Di Kamboja itu terdapat bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan Kekaisaran Khmer, yaitu candi namanya Angkor Wat. Nah, candi itu sangat indah. Kita lanjutkan ke Vietnam. Kehidupan sosial budaya Vietnam banyak dipengaruhi oleh dinasti Nguyen, yaitu dinasti terakhir yang berkuasa di Vietnam. Ekonomi Vietnam sebagian besar penduduknya sektor pertanian atau agraris. Kehidupan politik Vietnam merupakan negara komunis sosialis dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Di Vietnam terdapat kota kuno Hue, yaitu peninggalan dinasti Nguyen. Nah, itu ada bangunan-bangunan bersejarah di kota kuno tersebut. Kita lanjutkan ke negara Laos. Nah, negara Laos ini merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah laut atau dijuluki dengan The Locked Land atau negara yang terkunci. Jadi tidak mempunyai wilayah laut. Kehidupan sosial budaya banyak dipengaruhi oleh agama Buddha. Laos pernah dijajah oleh Prancis. Kehidupan ekonomi di Laos sebagian besar penduduknya sektor pertanian. Kehidupan politiknya, Laos merupakan negara republik parlementer dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Di Laos itu ada bangunan yang bersejarah yaitu kuil Buddha berlapis emas namanya Patat Luang. Nah, kita lanjutkan ke negara Myanmar. Kehidupan sosial budaya penduduknya keturunan Tibet
dan beragama Buddha, dahulu bernama Burma atau Burma. Kehidupan ekonomi Myanmar sebagian besar penduduknya di sektor pertanian atau agraris. Kehidupan politik Myanmar merupakan negara republik yang dipimpin oleh presiden dengan sistem satu partai politik. Nah, karena Myanmar itu banyak dijumpai bangunan berupa pagoda, makanya dinamakan negara 1000 pagoda. Nah, pagoda yang paling megah itu gambarnya sudah ada, itu pagoda Sweatson. Ya. Kita sudah mempelajari 10 negara anggota ASEAN dari aspek sosial budaya, kehidupan ekonomi maupun politik di setiap negara. Nah, sampai di sini semoga anak-anak bisa belajar dengan baik. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.